Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online dan kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh bersekutu bersama-sama melalui media. Dan kami rindu supaya melalui alat ini kita boleh mempermuliakan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan hak istimewa bagi kami, dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong, memberkati kami, sehingga melalui ibadah online ini kami senantiasa boleh melihat lawatan Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan bersama dengan keluarga. Dan kami menyerahkan pelayanan kami, pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Dan saya mengambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal 9, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 9, ayat 6 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, memberi dengan sukacita. Kita mendengar ayat ini selalu dibacakan di hadapan jemaat. Pada saat hendak mengadarkan pundi-pundi persembahan, salah seorang majelis atau penatua mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Saya berpikir tidak ada salahnya. Tidak salah. Artinya, bagi saya ayat ini mungkin salah sasaran jika ayat ini hanya dipakai untuk mensugesti, untuk menggerakkan supaya jemaat menabur atau memberikan persembahan lebih banyak. Kenapa? Karena ayat ini berkata bahwa barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Sedangkan Paulus tidak mensugesti, bukan? Paulus kepada jemaat dia mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya kita melihat dalam bagian firman Tuhan yang sejajar dengan bagian ini, maka kita kembali melihat ketika Allah menghendaki bangsa Israel mengumpulkan persembahan-persembahan untuk mendirikan kemah suci. Kita bisa membandingkan di dalam Keluaran pasal 25, Keluaran pasal 35, bahkan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-29 berulang-ulang Allah katakan bahwa yang terdorong hatinya, pungutlah mereka persembahan dari setiap umat yang terdorong hatinya. Bahkan ada satu kata sukarela. Nah, jemaat kasih dalam Tuhan,
Seberapapun jumlah besar atau kecil persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, tidak ada jadi soal, tidak ada masalah. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak memberikan satu sugesti, Tuhan tidak memberikan satu intimidasi, tidak memberikan suatu ancaman-ancaman. Awas, yang tidak memberikan persembahan akan bangkrut, yang tidak memberikan persembahan kehidupanmu akan menjadi sengsara. Tidak. Bahkan mungkin yang memberikan persembahan banyak akan masuk surga. Tidak demikian. Nah, kalau misalnya kita kembali melihat apa sebenarnya latar belakang dari Paulus menyampaikan suratnya ini kepada jemaat di Korintus. Sebenarnya jemaat Korintus ini punya greget, punya kesempatan, punya keinginan juga untuk memberikan persembahan. Namun karena lawan-lawan Paulus, orang-orang yang tidak suka, mereka mencoba memberikan pengaruh-pengaruh sehingga ada muncul konflik. Dan konflik ini semakin mengerikan. Ketika konflik ini sudah mulai mengarah bahwa Paulus sudah mulai mengambil keuntungan, mulai mengambil kepentingannya sendiri. Nah, inilah yang menjadi pengaruh sehingga jemaat di Korintus ini mulai melemah. Mulai gairah di dalam memberikan persembahan itu semakin menurun. Mereka sudah tidak greget lagi, sudah tidak semangat lagi, bahkan sudah mulai ogah-ogahan. Ini membahayakan sekali. Persembahan yang disampaikan kepada jemaat di Yerusalem, ini adalah satu kepentingan untuk membangun kehidupan jemaat di Yerusalem. Oleh karena jemaat di Yerusalem adalah jemaat yang miskin, jemaat yang membutuhkan dukungan, jemaat yang membutuhkan support. Bahkan ketika Paulus melayani di daerah-daerah, ada satu nasihat dari penatua-penatua jemaat yang mengatakan, ingat, jemaat-jemaat Yerusalem yang miskin. Kenapa miskin? Jemaat ini di Yerusalem, kita melihat dalam Kisah Para Rasul, membagi-bagikan, mereka memberikan segala sesuatu, dan akhirnya mereka diintimidasi oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sehingga kehidupan orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Tuhan, mereka semakin sengsara, semakin dipersulit. Nah, inilah menjadi alasan mengapa Paulus menggerakkan jemaat-jemaat yang sudah bertumbuh, jemaat-jemaat yang sudah mulai mengenal akan kebenaran. Mereka dirangsang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Memang memberikan persembahan dengan sukacita di masa-masa pandemi ini tidak selamanya mudah. Tidak sepenuhnya bisa. Namun bisa atau tidak, memungkinkan atau tidak, kita tidak bisa berhenti untuk tidak memberikan persembahan. Karena memberi itu adalah perintah Tuhan. Nah, jemaat kasih dalam Tuhan, mengapa Paulus menasihati jemaat di Korintus agar jangan memberikan dengan terpaksa, jangan memberikan dengan sedih hati, tetapi dengan kerelaan? Ada beberapa hal yang mungkin penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah segala milik yang kita miliki adalah berasal dari Allah. Perhatikan baik-baik. Segala yang kita miliki berasal dari Allah. Mari kita membandingkan dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Apa yang disampaikan oleh Daud di sana? Dikatakan, sebab daripadamulah segala-galanya dan daripadamulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi sebenarnya Tuhan tidak menuntut apa-apa dari kita. Hanya memberikan satu kesempatan bagi kita untuk mengembalikan ucapan syukur berupa persembahan. Kita ini bukan pemilik. Kita ini adalah pengelola. Pengelola dalam bagian ini kita bisa membandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 28. Ada satu kata di sana bahwa ketika Tuhan memberkati supaya mereka beranak cucu, kemudian ada satu perintah, taklukkanlah dan kuasailah. Nah, dua kata ini penting untuk kita kembali memikirkan bahwa ketika Tuhan berkata berkuasalah, itu artinya bahwa kita mengatur, kita menjadi orang yang menguasai, mengendalikan. Sehingga apapun bentuk yang dipercayakan kepada kita, itu harus disyukuri.
Apapun bentuk yang dipercayakan kepada kita, kita harus atur dengan baik, kita pertanggungjawabkan. Dan kemudian ketika Tuhan minta supaya kita mengembalikan, kita harus melepaskan. Tidak seharusnya kita tahan apa yang seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Mungkin kita masih ingat Abraham. Abraham ketika diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Apa yang dipikirkan oleh Abraham? Menyesal? Kecewa? Tidak, bukan? Tetapi justru dengan senang hati dia memberikan. Bukan dia tidak sayang kepada Ishak, dia sangat sayang. Karena dalam seumur hidupnya, di usia yang paling tua, dia mengharapkan seorang anak, dan anak itu diminta kembali oleh Tuhan. Kita bisa bayangkan, sepanjang umur Abraham mendambakan seorang keturunan yang akan meneruskan generasinya, dan kemudian tiba-tiba diambil oleh Allah. Tentu menurut manusia, kita pun berpikir yang sama bahwa kita pun akan mengalami kekecewaan. Tetapi tidak demikian dengan Abraham. Kita bisa membandingkan dengan Ibrani pasal 11, ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan bahwa Allah sanggup membangkitkan orang sekalipun orang itu sudah mati. Itulah sebabnya bahwa Abraham dikatakan bapak orang beriman. Karena dia memiliki satu kepastian, memiliki satu keyakinan. Segala sesuatu yang dari Allah dikembalikan kepada Allah. Karena toh Allah mampu melakukan segala sesuatu di luar nalar dan kemampuan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali melihat apa yang kita miliki sekarang. Apa yang kita punya sekarang, itu bukan milik kita. Kita hanyalah pengelola. Kita bertanggung jawab untuk mengerjakannya sebagaimana Tuhan kehendaki. Hal yang kedua, selain bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, Allah sanggup untuk melipat gandakan. Kalau kita membaca di dalam bacaan kita tadi, 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-9, dikatakan bahwa ayat yang ke-10, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Maka segala sesuatu Allah sanggup lakukan segala sesuatu yang besar untuk kita. Tentu kita masih ingat, bukan? Ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, kemudian dengan sisa 12 bakul. Berapa roti yang dibawa? Berapa ikan? Berapa ekor ikan yang dibawa kepada Tuhan? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 13, sangat jelas dikatakan di sana bahwa 2 ekor ikan dan 5 ketul roti menjadi 5.000 orang laki-laki dalam catatan Alkitab. Ada beberapa orang-orang yang beranggapan bahwa wah, ini tidak logis, ini tidak rasional. Yang benar adalah ketika Tuhan berdoa, maka semua orang tergerak hatinya masing-masing mengeluarkan harta benda makanan mereka. Kalau benar demikian, puji Tuhan, syukur, karena doa Tuhan Yesus menggerakkan mereka untuk mengeluarkan apa yang mereka miliki. Dan yang kedua, ketika dikumpulkan 12 bakul, mari kita kembali melihat secara nalar. Ikan yang sama, potongan roti yang sama, maka sangat tidak mungkin dari 5.000 orang membawa roti yang sama. Dikumpulkan dalam bakul yang sama. Ini artinya bahwa tidak mungkin. Allah sudah melakukan sesuatu yang besar. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan menjadi 5.000. Tersisa 12 bakul. Dan ini adalah suatu perkara yang ajaib. Artinya, Allah sanggup melipat gandakan. Maka kebenaran ini dinyatakan dalam firman Tuhan. Allah sanggup melipat gandakan. Apa yang kita takutkan ketika kita memberi kepada Tuhan? Jemaat kasih dalam Tuhan, segala sesuatu datang dari Allah dan adalah milik Allah. Bahwa Allah sanggup melipat gandakannya, maka mari kita kembali belajar. Setiap kita diminta pertanggungjawaban.
Tidak ada sesuatu yang dilewatkan. Maka kita kembali melihat bahwa pertanggungjawaban harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, jika seseorang bekerja sama dengan instansi, baik pemerintah maupun swasta, maka pihak pemerintah ataupun swasta minta supaya kita memberikan SPJ, artinya surat pertanggungjawaban. Nah, surat pertanggungjawaban ini berkaitan dengan kelengkapan administrasi, ketatausahaan, dan keuangan. Artinya bahwa apa yang diberikan atau yang dipercayakan kepada kita, realisasinya itu harus konkret. Ada yang berbentuk nota, kwitansi, bermeterai, dan sebagainya. Artinya bahwa kita melakukan sesuai dengan perintah, sesuai dengan proposal. Nah, kalau pihak swasta pemerintah itu minta SPJ, artinya bukti bahwa pelaksanaan itu sudah dikerjakan dengan baik. Saya percaya kepada Tuhan pun juga kita harus melakukan pertanggungjawaban. Mari kita kembali melihat di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Dikatakan demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apa artinya? Tidak ada seorang pun yang lepas. Tidak ada seorang pun yang meleset. Setiap kita harus memberikan pertanggungjawaban dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Jemaat kasih dalam Tuhan, mungkin kita masih ingat dalam Matius pasal 25 tentang talenta itu. Apa yang dikerjakan di sana? Tuhan itu minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang sudah menerima talenta 5, 2, ataupun 1. Baik yang 5, baik yang 2, maupun yang 1 diminta pertanggungjawaban. Dan tentu arti pertanggungjawaban itu kita adalah melakukan tugas kita dengan baik. Kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dan 2 mengajarkan kepada kita bagaimana cara memberi dengan sukacita. Nah, di sana kita melihat bahwa ada satu pernyataan yang amat sulit untuk kita pikirkan ketika kita berbicara tentang roti. Dikatakan di sana bahwa lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, saudara-saudara, penulis pengkhotbah ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara memberi dengan sukacita. Kita tahu roti itu adalah satu kebutuhan makanan pokok. Dan dalam terjemahan lain, roti ini diterjemahkan sebagai butiran gandum. Dalam butiran ini, kita melihat bahwa ketika butiran ini kita tabur, kita lepas, bahkan dikatakan lemparkanlah rotimu ke air. Maka ini sulit untuk kita bayangkan bagaimana roti ini akan kembali. Nah, tentu ini menjadi satu pemikiran bagi kita. Artinya ketika kita melepaskan sesuatu, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Walaupun kita anggap bahwa roti ketika kita lempar ke air pasti tenggelam atau hanyut. Kapan akan kembali? Yang kedua, kita tidak tahu kapan malapetaka akan menimpa kita. Saya masih ingat, saya pernah menerima satu video dari orang yang kaya, seorang pengusaha sukses ketika awal-awal COVID-19. Dia katakan bahwa tidak ada artinya uang saya. Saya sudah booking rumah sakit yang paling bagus. Saya minta kelas yang paling bagus. Tapi apa dikatakan? Semuanya habis. Tidak ada gunanya. Sehingga mau atau tidak, saya harus bersama-sama dengan orang-orang lain yang terpapar penyakit COVID. Nah, saudara-saudara, orang kaya ini tidak bisa menikmati kekayaan. Kapan kita akan terkena malapetaka? Kita tidak tahu. Kita tidak mengharapkan malapetaka, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan malapetaka, siapa yang kita bisa menolak?
Jangan takut untuk memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita tidak akan hidup berkekurangan ketika kita memberi kepada Tuhan. Tuhan akan membalas apa yang kita tabur. Walaupun mungkin secara langsung kita tidak melihat. Paulus pernah mengingatkan jemaat Galatia, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pada bagian yang lain, Amsal juga menuliskan, siapa memberi kepada orang miskin, takkan kekurangan. Artinya apa? Kita tidak akan pernah rugi ketika kita melepaskan apa yang Tuhan sudah percayakan. Jemaat kasih dalam Tuhan, seorang penabur, seorang petani, ketika dia memegang benih di tangannya, benih itu tidak akan pernah tumbuh. Tetapi benih itu ketika dilepaskan, dia tidak akan pernah mengalami kehilangan benih itu. Benih yang jatuh dari tangannya akan tumbuh pada saat, karena selalu ada harapan di masa mendatang. Nah, jemaat kasih dalam Tuhan, jika si petani ini terus menggenggam benih itu, sementara petani itu melepaskan, maka tidak semua apa yang kita taburkan itu tumbuh. Tetapi kita memberikannya kepada Tuhan, maka semua itu akan tumbuh. Dalam bagian firman Tuhan, camkanlah ini, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ini adalah satu pernyataan yang rasional. Walaupun banyak orang katakan Alkitab tidak rasional, inilah bukti rasional. Siapa yang menabur sedikit, pasti menuai sedikit. Coba bayangkan, jika Bapak Ibu menabur 1 butir jagung, ketika tumbuh, apakah tumbuh cuma 1 butir? Tentu tidak, bukan? Pasti ada 1 tongkol, dan 1 tongkol 1 buah jagung, itu ada berapa banyak jagung, ada berapa banyak butiran jagung. Kalau 1 butir tumbuh 3 tongkol dengan menghasilkan beberapa butir, apalagi kalau kita tabur dalam 1 petak yang lebih luas, tentu lebih banyak. Itu artinya Alkitab kita sangat rasional untuk mengatakan barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak akan menuai banyak. Kita tidak akan pernah dapat memberi sesuatu yang baik kepada Tuhan kalau kita belum pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Apa maksudnya? Apa yang kita akan berikan kepada Tuhan jika kita tidak punya sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan? Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dia mengulurkan tangannya untuk saudara dan saya. Dia memberikan hidupnya ganti nyawa saudara dan saya. Artinya bahwa Yesus memberikan segala sesuatu untuk kita. Mengikut Yesus, meneladani hidupnya. Dia yang sudah memberikan, maka kita memberikan juga. Nah, jika saudara belum mengalami pengampunan, saudara tidak akan pernah mungkin bisa mengampuni. Saudara tidak bisa memberikan berkat kalau saudara belum mengalami berkat. Nah, oleh karena itulah pengalaman hidup di dalam dan bersama Tuhan tidak akan pernah dapat digantikan dengan apapun juga. Mari kita kembali melihat dalam peristiwa Natal. Mulai dari gembala, orang Majus, Nikodemus, bahkan sampai Paulus sekalipun. Bagaimana pengalaman mereka? Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka memberikan hidupnya. Mereka bersuka cita. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya bahwa segala sesuatu adalah milik dia. Dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang saudara akan persembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan namanya? Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pelayanan atau pemberian yang dilandasi keterbukaan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecil persembahan, melainkan Tuhan melihat motivasi dan ketulusan hati kita ketika kita memberikan persembahan. Jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan.
Jangan pernah kita melakukan sesuatu dengan harapan bahwa kita akan mendapat kembali dalam waktu dekat. Tidak. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh dengan kelimpahan. Kelimpahan anugerah Allah yang membawa kita datang membawa persembahan kepada Tuhan. Kiranya Allah memperkaya kita dengan kerinduan untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong memberkati, menerjemahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Amin.